Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai elusidasi struktur molekul menggunakan spektroskopi inframerah atau IR. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azharuddin Fahri, NIM 32121930002. Saya merupakan mahasiswa lanjutan sore 2019 jurusan Kimia Unjani Cimahi. Kita langsung masuk pada definisi. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1. Nah, di manakah inframerah ini bekerja? Kita dapat melihat bahwa inframerah bekerja pada panjang gelombang sekitar 10 pangkat min 5 meter. Ini merupakan panjang gelombang yang lebih besar dari UV dan visible. Maka dari itu, inframerah ini memiliki energi yang lebih rendah daripada UV visible. Maka dari itu, kita akan membahas apakah energi yang dihasilkan dari sinar inframerah ini akan membuat elektron molekul itu terjadi eksitasi elektron seperti pada UV vis atau tidak. Pada inframerah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu near infrared atau inframerah dekat. Yang kedua yaitu middle infrared atau inframerah tengah. Yang ketiga yaitu far infrared atau inframerah jauh. Prinsip pada spektrofotometri IR yaitu jika suatu benda dikenakan radiasi elektromagnetik pada daerah inframerah, molekul akan mengabsorpsi energi dan merubahnya menjadi energi vibrasi molekul. Kemudian, panjang gelombang eksak dari adsorpsi oleh suatu ikatan bergantung pada macam getaran dari ikatan tersebut. Dengan demikian, data spektrum IR dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis kubus fungsi dalam suatu molekul. Ini merupakan perbedaan yang tadi telah disinggung. Untuk pada UV, prinsip yang dilakukan oleh pengukuran yang disebabkan adanya gugus kromofor. Namun pada spektro IR, syarat utama terdapatnya pengukuran harus adanya momen dipol dari suatu molekul. Dan molekul dikatakan bersifat polar jika memiliki momen dipol lebih besar dari 0 atau tidak sama dengan 0. Dan dikatakan bersifat nonpolar jika memiliki momen dipol sama dengan 0. Sehingga pada ikatan nonpolar menyebabkan adsorpsi yang lemah karena tidak memiliki momen dipol. Sedangkan pada ikatan polar menyebabkan absorpsi yang kuat. Kita masuk pada prinsip alap dari spektro IR. Yang pertama ada sumber cahaya. Sumber cahaya ini merupakan inframerah yang maju menuju monokromator. Monokromator ini akan mengubah cahaya polikromator menjadi monokromatis. Lalu ditujukan menuju sampel. Dan di dalam sampel ini energi yang terdapat pada cahaya inframerah atau gelombang inframerah akan digunakan molekul untuk mengalami vibrasi. Dan pada saat mengalami vibrasi, pada saat kembali ke dalam keadaan dasar, molekul tersebut akan melepaskan panas, dan panas tersebut akan dideteksi oleh detektor. Kemudian dibaca oleh
recorder sebagai sinyal untuk dibuat spektrum IR. Terdapat beberapa istilah dalam spektroskopi IR. Yang pertama yaitu vibrasi molekul. Vibrasi molekul. Suatu ikatan dalam sebuah molekul dapat mengalami berbagai vibrasi molekul. Secara umum terdapat dua tipe vibrasi molekul. Yang pertama yaitu stretching atau regangan atau ulur. Ini apabila terjadi stretching atau regangan atau ulur akan terjadi perubahan panjang ikatan. Yang kedua yaitu bending atau lentur atau tekuk. Apabila terjadi hal tersebut akan terjadi perubahan sudut ikatan. Pada vibrasi molekul stretching dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu simetri dan asimetri yang dapat dilihat pada pergerakan di bawah ini. Untuk simetri dia bergerak sejajar, dan untuk asimetri dia bergerak secara tidak beraturan. Kemudian untuk vibrasi bending atau lentur atau tekuk dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu goyangan, yang kedua yaitu guntingan atau skisoring, yang ketiga yaitu kibasan atau wedging, dan yang terakhir yaitu pelintiran atau twisting. Kemudian kita masuk pada interpretasi spektrum inframerah pada spektrum inframerah. Terdapat 4 bagian. Bagian pertama yaitu pada panjang gelombang 600 cm/1 sampai 1600 cm/1. Ini merupakan area fingerprint dan juga area ikatan tunggal. Kemudian area kedua yaitu area alkena atau ikatan rangkap seperti gugus karbonil pada panjang gelombang 1600 sampai 2000. Kemudian dari panjang gelombang 2000 sampai 2700 merupakan area gugus alkuna atau ikatan rangkap 3. Dan yang terakhir yaitu area keempat pada panjang gelombang 2700 sampai 4000 cm/1 merupakan area yang mengikat pada gugus hidrogen, contohnya gugus hidroksil atau alkohol. Kemudian kita akan melihat contoh spektrum IR pada senyawa vanilin. Ini merupakan spektrum lebar pada gugus alkohol. Kemudian ada ikatan lemah dari aldehida pada panjang gelombang 2800 cm/1. Kemudian ada sinyal kuat pada panjang gelombang 1800 cm/1 yang merupakan sinyal dari gugus karbonil. Kemudian ada sinyal kuat pada panjang gelombang sekitar 1200 cm/1 yang merupakan ikatan CO ester. Dan yang terakhir ada serapan ganda yang merupakan ikatan C aromatis. Sehingga dapat dilihat pada struktur vanilin ini terbukti bahwa dalam struktur vanilin terdapat gugus alkohol, kemudian di sini terdapat gugus ikatan CH aldehida, kemudian terdapat ikatan CO ether, dan juga terdapat ikatan karbonil pada aldehida. Dan yang satu lagi terdapat yang tadi ditunjukkan oleh serapan pada sekitar 160 cm yang ditandai dengan sinyal ganda yaitu sebagai C aromatis. Kemudian kita akan coba melihat pada contoh penelitian
isolasi dan elusidasi struktur senyawa turunan sesquiterpenoid Grammacarinae dari Rimpang Temugiri. Ini merupakan jurnal yang saya ambil atau skripsi yang saya ambil dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas 11 Maret. Dapat dilihat spektrum IR yang dihasilkan. Di sini terdapat serapan CH stressing. CH stressing ini sebagai CH alifatis di sekitar 2900 cm/1. Kemudian ada serapan di sekitar area 1743 cm/1. Ini merupakan serapan karbonil. Lalu ada serapan lemah pada area sekitar 1600 cm/1. Ini merupakan C ikatan rangkap C. Dan yang terakhir terdapat serapan lemah pada panjang gelombang 1460 yang merupakan CH bending. Sehingga dari struktur yang diperoleh dari jurnal dapat dilihat bahwa struktur ini memiliki gugus karbonil dan juga memiliki ikatan C rangkap atau alkena, dan juga memiliki CH bending atau CH alkyl yang tadi ditunjukkan pada panjang gelombang 1400 cm/1. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari penyampaian maupun dari materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.